Jadi ya udah kita Soalnya itulah itu. geli loh, itu akun medsos apa harta gono gini sih? Oh iya. Barengan. Harta gunung ya. Cuma ya itulah, itu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jumpa lagi dengan Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Gerakan tagline belum hafal. Gimana sih harusnya? Bapak-bapak live. Temenin Obrolan besar, bapak ayo. bukan basa-basi ya. Endingnya pokoknya gini lah. Ya pokoknya ini kembali ada lagi yang sedang berhalangan. Waduh, pas banget ya kayak. Harap maklum ya teman-teman, ada juga bapak-bapak, ada aja dinas, ada aja kerjaan. Iya. Bener banget sih. Gimana kabarnya para bapak-bapak? Pak Eng, Pak Bewok, aman? Menghela nafas. Alhamdulillah. Kayaknya yang lagi agak berat Pak Bewok ini. Pak Bewok ya, emang berat badannya juga berat. Ya. Kayak kita seukuran. Nah, Kurang berat. kan kalau udah usia kepala 3 tuh dilihat laki-laki tuh dilihat dari papan, maju depan. Maju ke depan. Kalau Pak Eng kan sih kurang gizi. Nah, masih bulan dulu nih. Luar biasa. Gimana Pak? Oke Sehat lah. kabarnya? Alhamdulillah sehat, dan malam ini tuh kita Apa nih? bakal bahas harusnya ini jadi spesialisasi kita berdua ya, orang-orang yang geraknya di apa ya istilahnya dunia digital lah ya. Jadi kita bakal bahas itu adalah tentang jejak digital kita gitu. Seberapa aman sih kita di kehidupan online ini gitu. Kan terutama buat ya nantinya ke anak-anak kita juga. Kita pastinya Anak-anak ini. keluarga ya. Ya jadi gini, misalnya kayak teman-teman tuh sadar nggak sih kalau jejak digital kita itu bakal lebih permanen daripada kita pasang tato loh. Oke. Ya kan? Bedanya kalau tato itu bisa dihapus. Bisa dihapus. Bisa dihapus pakai laser, pakai apa gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi kalau jejak digital itu susah banget. Setiap apa ya? Setiap klik, ya kan? Setiap klik, setiap kita posting, setiap kita nge-like, kita komen gitu kan, semuanya tuh ya ninggalin Cecaknya. ya ninggalin remah-remah lah gampang. Data-datanya, Ya. cookies something itu lah ya. Data-data cookies dan something. Dia remah-remah digital itu pasti bakal ngikutin kita bertahun-tahun. Betul. Nah, jadi nanti kita bisa apa? Bayangin lagi itu. Nah, Kalau misalnya jejak apa ya? Istilahnya itu jejak itu bisa bikin orang lain itu punya versi digital dari diri kita. iya, betul. Ya kan, yang belum tentu itu belum tentu sama loh dengan aslinya gitu. Karena kan kadang di Sosial dunia media, digital iya, kita bisa lain datanya. daripada kita di real life gitu kan. Nah, Gimana Pak Bewok? sebentar nih Pak, maksudnya menarik nih Pak, maksudnya supaya teman-teman juga tahu ya, maksudnya konteksnya apa sih jejak digital tuh artinya kalau tadi remahan apa segala macam, kan ada fitur delete nih, apakah itu juga tersimpan atau benar-benar literally, misalnya let's say kayak postingan, ya kan, maksudnya kayak update story atau status kan sebenarnya ada fitur delete, Ya. maksudnya supaya kita tahu nih akhirnya kalau udah dihapus, tadi masih ada remahannya nih, nah kayak gimana sih Pak cara bermainnya jejak digital itu Pak? Ya kurang lebih ya seperti itu tadi ya, kayak misalnya data-data dari apa yang kita udah share, mulai dari sosial media, mulai dari e-commerce. Jadi bentuknya ya mulai dari posting kita, like-nya kita, komennya kita gitu kan, ataupun hal-hal apapun yang kita share. Kalau masalah itu dihapus nanti bisa atau enggak, nah itu bisa kita bahas nanti. Ya, ikutin terus. Nah, apa nih Pak bahasannya? Ya jadi intinya sih kita bakal lebih dalam. Gimana caranya kita para bapak-bapak ini terutama itu kan ngajarin anak-anak kita, kembali lagi anak-anak kita nih, jangan kita doang. Nah, kita doang ya. Kan? Anak-anak kita untuk punya presensi online yang bertanggung jawab. Kehadiran ya. Ya kehadiran online yang bertanggung jawab. Jadi betul. karena kalau anak-anak apa ya udah beda sama bapak-bapak gitu loh. Kalau jejak digital kita kan paling isinya kayak cicilan KPR, history Tokopedia, Nanya itu sama apa sih? Ya itu ya yang mungkin ini kita rasakan ya. Foto-foto waktu perut masih six pack ya. yang sekarang udah jadi 6 layer. Jadi all pack ya. Jadi all. Jadi ya kira-kira seperti itu. Mari kita bahas. Nah, buat yang pertama ini kita bahas tentang gimana tadi ya jejak digital itu adalah jejak yang tidak terlihat oleh kita seringnya gitu kan. Kasat mata. Ini pernah nggak sih misalnya teman-teman nih bapak-bapak sekalian nge-google namanya sendiri di Google? Pernah. Hasilnya gimana tuh? Suka bikin kaget nih tuh hasilnya. Ternyata yang pertama kalau aku sendiri itu skripsiku. Oke. Nah, skripsiku itu muncul paling atas. Ada foto sama mantannya. Bawahnya.
Ya gitulah, itulah ya yang bisa Pasti ada. dibilang sebagai digital footprint tadi ya. Itu dia Digital itu. remahannya tuh dari situ muncul ya. Jadi kayak mulai dari komen recehnya kita di Facebook 10 tahun lalu, Betul. sampai Iya. foto-foto yang kita pikir udah nggak ada gitu Betul. kan, ternyata masih bisa nongol. Mm-mm. Dan ingat, di sini yang poinnya harus diingat, internet itu forever, internet itu selamanya. Jadi kalau udah sekali diunggah, ya udah hampir mustahil lah untuk benar-benar bisa dihapus. Sulit tapi ya masih bisa, tapi sulit itu kan. Tetap ada ya. Iya tetap ada. Contohnya gini, ini saya ambil data dari survei Pew Research ya tahun 2022 itu 87% remaja itu dia nggak sadar kalau postingannya itu apa ya, postingan lamanya itu muncul lagi ketika dia mau ngelamar kerja, dan itu wah jadi pengaruh di situ, ngelamar kerja, ngelamar kuliah. Karena Ya, cuma gara-gara postingannya betul. yang udah beberapa tahun lalu. Terus juga kasus nyata ada tahun 2019 dia ada mahasiswa di Amerika Serikat sana, dia kehilangan beasiswa fullnya. Itu cuma gara-gara postingannya yang rada-rada rasis di Rasis, Twitter ya. waktu dia umurnya masih 15 tahun itu muncul lagi gitu, ketahuan gitu kan. Ya jadi kebayang nggak kalau misalnya dulu kita zaman Friendster. Tapi kalau yang udah masih nggak ada tahu Friendster ya. masih inget ya Friendster Di ini. zaman Friendster lu masih ada, bisa aja tiba-tiba nanti anak, kalau saya kan kebetulan nggak ada anak kecil ya, kalian tiba-tiba anaknya ngeliat gitu. Iya nih. Wah, iya lagi Pak Bewok, mungkin Pak Saprol yang nggak ada gitu kan, Pak Eng ya. The best, apa ada postingnya ini Pak Eng, the best lah pokoknya, muah-muah. Wah. Ale itu kan dulu ini ya. Kita kenal kata-kata Ale kan awal dari Friendster Awal dari gitu, situ, ya iya. kan. Ya aku dulu bahkan nama itu lebay, nama Friendsternya. Jeno apa? Joseph Ulrich von Liechtenstein. Masih oke, masih oke. Masih mending ya. Kalau Yang kamu apa gitu kan. ya Nah itu ada gitu-gitu tuh. jadi cuka sendiri. Iya. Iya. Sering banget itu kayak Jadi gitu. betul, maksudnya yang kayak gitu tadi kalau dilihat anak-anak kita Iya, tamat sih, reputasi iya. itu ya nggak sih? Udah tadi segini ya. Iya. Tahu ada data digital footprint tadi kayak wah Iya. apa nih itu kan. Nah, Iya bener-bener. paling gini ya, ini kita coba diskusi nih. Kalau misalkan nih, misalnya beneran anak-anak kita tuh nanti nemuin tuh postingan lawas kita gitu yang bikin malu tadi, menurut kalian gimana tuh? Harus nggak sih kita jujur jelasin, pura-pura nggak tahu, berharap mereka lupa gitu kan? Atau malah ini bisa jadi contoh nyata gitu kalau Yes. untuk mengedukasi lo, kalau jangan sembarangan lo posting gitu. Siapa mau elaborasi dulu berkomentar? Aku pasrah. Pasrah. Ada di dulu. Lah ya. Aku dulu nih ya. Sudut pandangku gini ya. Karena aku tahu arahnya kan. Ya, artinya aku terliterasi secara teknologi bahwa salah satu poinnya adalah digital footprint ini. Ya. Maka sejak Friendster itu, jadi kalau kita ngomongin Friendster tadi ya, aku relate banget karena di situ aku ngebuka apapun itu gitu ya, sampai Facebook pertama kali lahir di 2007 something gitu. Aku masih apa ya, maksudnya oversharing lah bahasa sekarang tuh ya, di sosial media itu. Sampai akhirnya aku kuliah di komunikasi, which is 2010, 15 tahun lalu itu, ngerti tentang media baru, dan akhirnya aku kayak punya visi ke depan bahwa identitas kita itu sebaiknya di privasi. Waktu itu belum ada undang-undang ITE atau something itu, tapi aku kayak tahu gitu loh. Akhirnya di situ aku ngebatasin jejak digital aku di masa kuliah itu. Kenapa? Karena bener yang tadi fakta bahwa apa tadi ya Pak Magang sampaikan, kalau ada apa namanya interview gagal, kemudian karena Bisa berpengaruh ke karirnya, Karena. beasiswanya tadi ya. Iya. Karena ternyata memang hari ini HRD itu udah nggak ngeliat CV doang, Iya, betul. ya kan? Betul. Tapi interview langsung juga iya, bahkan sampai ke personality test, tapi juga melakukan digital footprint Iya. screening, kan gitu Iya, kan ya? Stalking lah. Stalking lah. Kalau bahasaku profiling, ya kan kayak gitu kan. Iya, bahasa bagus. Bahasa gitu profiling. Bener-bener dicari apapun itu, remahan di digital itu dicari, ya kan. Nah, yang aku mau bilang adalah apa namanya, di tahun itu di pengalamanku adalah akhirnya aku membatasi hal-hal itu. Makanya aku bangun adalah remahan roti yang positif. Artinya Udah sadar dari dulu ya. alhamdulillah kalau aku sih terliterasi kayak gitu ya, karena tadi ada pas aku mata kuliah tentang media baru gitu ya, media digital, bahwa akan kita gini, terus apa misalnya ini loh, informasi yang kita taruh di sini begini begitu lah ya. Oke, kalau kuliah panjang lah ya, berapa SKS gitu kan. Intinya adalah kita naruh data kita sebenarnya pasrah kan.
data kita ditaruh di let's say di Google, YouTube, Ya. apapun itu, ya udah gitu loh, kita juga membutuhkan fasilitas yang kita dapetin juga dari internet ini kan. Cuman akhirnya remahan roti seperti apa yang akan aku taruh nih di digital ini, di internet ini kan. Nah, karena tadi terliterasi sampai sekarang ini, maka ini implementasinya aku terapin ke anakku tuh saat main Roblox. Oh ya. Aku nggak, kita udah bahas ya soal screen time dan gaming buat anak, dan aku bahkan mabar sama anakku. Ya. Tapi aku bilang sama dia, fundamental yang pernah aku ajarin adalah jangan pakai nama asli. Ya kan? Karena akun Nickname aja betul. pakai nickname. Nickname pun jangan mengindikasikan nama kita gitu. Iya. Aku bilang kayak gitu ke anakku. Pertanyaannya basic juga. Kenapa bah gitu kan? Nah, aku ceritain lah. Pertanyaan kita ini, diskusi ini kan, perlu nggak sih kita apa namanya? Artinya menutupi atau enggak? Aku bilang daripada kita menutupi, mending kita ngebangun fundamental yang jangan sampai kita ngebongkar. Nah, kalau aku sudut pandangnya udah kayak gitu, ya kan? Karena kalau tadi kembali ke pertanyaan itu ya, fundamental tentang footprint yang aku batasi, Kak Af tahu juga, dan aku tularkan ke anakku kan kayak gitu. Nah, kalau kaitannya dengan yang tadi, ya akhirnya gini, akhirnya aku adalah tipe yang tidak sesumbar itu untuk menaruh jejak digital negatifnya. Aku lebih ke positifnya. Jadi kalau ada concern soal foto alay ataupun nama-nama alay, aku masih ada. Cuman ya udah, akhirnya kalau kebongkar sama anakku nanti 5-10 tahun lagi profiling abah terus ketemu, aku sudah ngetes ya. Aku selalu rutin berapa kali buka Google terus aku cari Doni, ya namaku ya, Doni gitu kan. Yang muncul alhamdulillah yang baiknya. Ada sih beberapa foto yang kalau sekarang kan udah ada foto yang metadata itu ya, Pak Magang ya. Akhirnya kebuka nih foto-foto zaman dulu, cuman lebih ke yang ya itu tadi gaya-gaya ya positif lah. Cuman kalau foto aku pikir ekspresi kaula muda ya kita pada masa itu ya apapun itulah, kayak tangan-tangan Udah apa boleh buat lah ya. apa boleh buat. Tapi akhirnya kalaupun anakku ketemuin dan aku juga udah memantau aku pribadi, ya aku pikir nggak apa-apa, dan tadi aku udah lebih pede karena yang aku bangun adalah jejak digital yang positif. Nah, itu kalau aku gitu kan ya. Kalau emang teman-teman alay itu bagian dari pendewasaan. proses bertemunya kita loh sampai hari ini kan Iya. itu kan. Tapi kalau dari Pak Anjri gimana? Iya, Terkait itu apa justru bisa jadi mengedukasi bahkan ke murid-murid Pak Anjri di sekolah? Enggak sih kalau Jangan luar aib ya. Kenapa tuh, Bang? tapi Enggak tapi sih. ini menarik. Mungkin kita pengen satu jujur dulu lah ya. Jadi Betul. di zaman kita SMA itu seingatku tuh aku tuh lagi gandrung banget sama pang. Oh iya, emo nggak? Emang Emo. ya waktu itu mungkin boleh sebut ini ya, PWK Skin, Udah. ya MCR. ya My Chemical Romance. itu udah paling keren di sekolah tuh. Sampai kita hampir meniru ya semua gaya-gaya mereka gitu loh, kayak potongan rambut, gaya baju gitu. Yang mana itu juga sebenarnya nggak cuma gaya, tapi makna dari lagu-lagunya. Ya, Kalau aku sendiri itu ada ekspresinya yang kita Ekspresi. sedang sampaikan ya di gaya. Masih pencarian identitas. That's it ya. Masih muda. aku tuh mau jadi apa nih gitu kan, Bener. apa yang mau aku bawa gitu. Nah, waktu SMA mungkin spill sedikit, ya potongan rambutku mohak. Ya, mohak lah ya, zaman dulu Sama mohak. itu ini ya. Jabrik ya. Itu dulu pakai lem. Lem Serius? pipa, Bener niat banget pakai lem. Emang aku tahu sih itu pakai lem, katanya itu beneran berubah. Iya beneran. Ya ampun, lem-lem ini kan yang buat sepatu ini tuh. Lem pipa. Lem pipa. Fox. Masya Allah. Kalau nggak salah ya mereknya Bentar, Fox. itu bersihnya gimana? Iya, tinggal dicuci aja sih. Oh, langsung. Serius? Ya, Oh iya. gitu. Ini bener-bener dia Ya, kayak tuh jadi karena- plastik gitu loh. Ya ampun. Anjir. Bener ya? Iya. Terus. Nah, tapi yang aku ambil adalah apakah itu kemudian alay atau jelek lah ya, mungkin kita anggapnya kalau kita di umur sekarang ini, apakah itu jejak digital yang kurang oke? Aku sampai hari ini belum menghapus foto itu sih, Masih ada lah ya. masih ada. Ya kalau terkait pekerjaan mungkin nggak mengambil kayak profiling tadi sih, kita tes doang, udah keterima ya udah gitu. Cuma yang aku ambil adalah kenapa aku seperti itu adalah karena memang lirik-lirik di lagu-lagu punk ini kan lirik-lirik Rebel. perjuangan, rebel gitu. Mhm. Nah mungkin itu yang juga sampai hari ini aku masih punya jiwa-jiwa itu gitu. Nah karena itu aku masih merasa
ya masa laluku itu memang yang membentuk aku hari ini. Nah, poinnya di situ. Baik dan buruknya. Baik Gitu. dan buruknya, ya. Bener. Baik dan buruknya. Tapi terkait digital footprintnya kan masih sekedar ya foto saat ekspresi diri itu kan. Ya. Harusnya itu masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Karena yang bahaya itu ketika misalnya kita naruh digital footprint itu hal-hal yang benar-benar negatif gitu kayak sorry to say misalnya Ujaran kebencian misalnya gitu. ya ujaran kebencian, betul. terus kelakuan-kelakuan yang negatif lah ya, negatif you name it ya kita mungkin nggak bisa sebut di channel gitu kan. Iya bener. Tapi kegiatan-kegiatan Kayaknya nangkep negatif lah ya. gitu kan. Penonton Ya, nangkep ya lah. teman-teman paham lah. Kalau yang kayak gitu kan harusnya itu cukup fatal sih kalau buat Pasti. saya ya. Karena ya itu tadi mungkin kalau kayak di tempatnya Pak Eng pekerjaannya sebagai apa ya apa bilangnya tuh guru, itu kan mungkin belum apa ya belum kayak kita di startup teknologi ya, di startup itu HR-nya udah udah apa bukan savvy itu ya, tech savvy itu ya udah tech savvy gitu loh. Dia benar-benar pengen profiling kita dari Twitter kita, dari Iya. Facebook kita gitu kan. Kalau paling kan jalurnya Langsung tes pakai tes. ya maksudnya formal Ya, ASN nih. di portal. Jadi nggak Jadi nggak ada kesana kayak sih, gitu, ya. betul. Mungkin ada kali ya, tapi yang sekarang mungkin zamannya Pak Eng belum. Kita Kalau nggak tahu juga. nggak salah yang Setahu BUMN apa ya? BUMN ya, BUMN ada. Men. Ini kalau ASN masih lurus lah, maksudnya tes Masih aja udah sesuai standar ya udah. Ya. Ini lebih ke kepoan aja temen-temen ya. Kepo apa enggak sama masa lalu nyampaikan Iya. gitu. Iya. Ya banyak gitu lah ya. Pokoknya emang masalah digital footprint itu ya kita benar-benar harus apa sih istilahnya tuh kontrol sih anak-anak kita gitu kan. Itu dia, itu yang aku Karena lakukan. siapa tahu itu malah ya satu tadi bisa jadi perkara di masa depannya ataupun juga kalau dia terbiasa untuk membuat suatu digital footprint yang negatif takutnya jadi kebiasaan gitu sih. Betul. Nah, Ya kan? mungkin sebelum ke situ aku mau tanya dulu tuh. Misalnya kita memang punya jejak digital yang kayak gitu tuh, kalau menurut teman-teman nih, sebaiknya dihapus atau gimana? Iya. Misalnya kayak aku tadi, misalnya rambut mohawk, pakai tato temporer gitu-gitu tuh, sebaiknya dihapus apa enggak? Kalau menurutku ya ini pribadi. sependek pengetahuan dan perspektifku sendiri ya kalau bagian ekspresi seni kayaknya it's okay. Oh. Yang kan itu yang emang tindakan yang negatif. Ya kayak tadi misalnya ada head speech, Head speech, ada artis, misalnya nunjukin tindakan-tindakan ya harusnya teman-teman bisa paham lah ya benar-benar negatif gitu kayak minum sesuatu gitu misalnya. ya gitu minum kan. air putih, tapi ini bukan soal air putih. Iya, bukan air putih gitu. Maksudnya mengindikasikan secara langsung kalau itu perbuatan tidak Iya. normatif gitu loh, Pak. Oke, Buat oke. Kalau buat maksudnya lanjut gitu, dan Tapi normatif lah. wah berarti harus dicari dulu ya. Monggo. Takutnya ada gitu ya. Ya. Iya, siapa tahu kita nggak tahu juga ya. Enggak, soalnya Iya, betul. mungkin foto temen gitu kan. Yap. Ya, jadi kan. atau misalnya kondisi fotonya tuh seolah di tempat kayak gitu, itu Nah, tergantung kita nanti bisa defensif atau enggak dengan cara diplomatis yang baik gitu kan, misalkan ada sesuatu hal yang mempertanyakan itu nantinya gitu kan. Tapi kalau emang sekiranya tindakan negatif ya baiknya sambil bertobat sambil dihapus. beda gitu kan ya. Karena ini kalau aku berpendapat ya di pertanyaan yang kayak gitu Pak ya. Artinya kalau misal tadi ya selama jejak digital masih normatif kayak tadi ekspresi tentang jati diri tentang pangai gitu kan itu bisa jadi apa maksudnya proses Iya. bertumbuhnya Pak Eng. Bisa jadi cerita untuk proses bertumbuh. Nah, Ya, aku pengennya gitu ya. ya kan kalau sekarang kan konten kayak day one ya kan. Iya. Day one tuh kayak gitu misalnya. Yes. Or one day Bapak udah jadi guru ngajar Iya. anak gitu loh. Jadi itu jadi kayak proses perubahan ya kan. Atau misalnya jadi personal branding kalau aku dulu begini sekarang aku menemukan titik balik gini-gini itu bisa jadi apa namanya bisa dibumbuin lah bahasanya. Oke, benar-benar. Jadi Iya nggak mungkin kayak gitu kan. aku masuk sebentar. Jadi dulu tuh kenapa aku punk karena pada akhirnya tuh aku pengen waktu itu aku berpikir pendidikan Indonesia tuh belum mengakomodasi anak-anak yang ya mungkin satu broken home, dua mungkin punya keahlian di bidang selain akademis. Yes. Nah, Ya. akhirnya aku tuh rebel dan pengen jadi guru karena itu. Nah itu dia. Nah, kayak gitu. Nah, apa gitu aku pikir jejak digital itu Ya. dihapus atau enggak ya tadi dibumbuin aja. Bapak bahwa itu proses pencariannya Pak Eng dan kritik ya kan terhadap Ya. sistem ya kan. Ya itu bisa jadi. Nah kalau tadi bener kalau kayak aku pernah nemuin satu case gitu ya kayak teman-temanku sendiri gitu ya. Facebook friendsku tuh ada 2000 dan aku udah nggak udah ya 2000 dan aku nggak mau terima yang lain-lain karena 2000 buatku udah penuh kan. Tapi pas aku ngeliatin apa teman-temanku aku lihat ini siapa segala macam
kuliah tuh fotonya di masa yang lalu. Iya, betul. Itu tadi aku nemu yang kayak tadi dibilang sama Pak Magang bahwa foto nih lagi megang botol ya kan, Ya. botol minum ya, botol yang air putih tapi bukan air putih, dan backgroundnya bener-bener di tempat yang bukan Oke. layaknya anak di usia itu gitu kan. Oke. Nah, aku nggak tahu bumbunya apa nih yang mau diceritain. Cuma kalau itu menjadi isu ya better dihapus gitu ya. Oh, Menurutku kayak gitu. Aku Karena setuju. bisa aja jadi Iya. musuh gitu. Bisa. Termasuk aku juga pernah, ini jujur ya, kalau ntar ada teman-teman yang nonton, karena ini junior kita, ini kejadian di aku pribadi waktu SMA. Aku head speech. Aku tipe, kalau teman-teman tahu kan, aku ini ya cupu ya waktu SMA ya kan. Bener nggak? Enggak sih. Yang tubuh itu saya. Oh, Ini kalau ini ya. oh ini dia. Yang aku mau bilang gini, aku pernah konflik ya dengan junior kita itu kan. Dan aku ngupload di status Facebook. Wow. Aku mention orangnya kalau kita bertemu. Terus aku sebodoh itu waktu itu. Aku mention konflik kita apa, aku cerita. Karena aku jujur sadar aku nggak punya circle pertemanan yang bisa ngomongin gitu ya, dan bisa Ya. mencurahkan. Nah, aku upload di story. Dan itu jadi perbincangan besoknya di sekolah. Kamu pernah ini nggak sih ngebayangin kayak ini ya, lagi lewat nih di depan kelas, adik kelas, di depan kelas junior yang temennya tuh lagi konflik sama aku loh. Ya. Oh itu tuh, aku lagi jalan nih. Kopi gue itu tuh. Jadi maksudnya Terus aku lanjut di medsos ya. di medsos hanya mancing doang, terus akhirnya kebaca sama temen-temennya dia, dan aku dikucilkan sehari atau berapa hari itu, sampai akhirnya aku ya minta maaf, selesai dan segala macam. Aku update lagi nih statusnya, aku udah selesai dengan masalah ini. Ini kalau kita ngomongin digital footprints, akhirnya ada hal-hal yang kayak gini-gini ya kan, remahan yang terjaga, dan itu kayaknya nggak aku hapus ya, karena waktu aku ngecek kan sekarang Facebook ada memoriesnya ya, aku klik masih ada gitu. Tapi karena aku yakin itu udah selesai, jadi ya aku pikir jadi buat pelajar aku kayak wah dulu kayak gini ya gitu. Jadi ya tergantung konteksnya kalau Ya, misalnya betul. digital footprint gitu nggak sih? Ya tapi ya intinya emang apa ya, tetap kita harus kasih paham ke anak-anak kita gitu kan. Betul. Kalau digital footprint tadi itu udah bakal lebih dari tato, nggak bisa kita hapus Yes. secara permanen, akan sangat sulit hapusnya. Hmm. Jadi emang baiknya yang harusnya kita tinggalkan sebagai digital footprint kita di dunia digital ya sesuatu yang Baik. dan positif lah, ya Betul, nggak sih? betul. Harusnya seperti itu. Nah, jadi kira-kira kayak gitulah tadi ya, masalah jejak yang nggak terlihat sama kita gitu kan. Nah, sekarang tuh saya pengen ajak masuk kita tuh ke bayangan panjang dari keputusan digital kita dan ngebangun persona digital yang positif. Nah. Jadi kayak gini nih, mukadimahnya lah ya. Bukan. Preambul. Itu tadi ya, jejak digital tuh nggak sekedar kayak tato juga, dia kayak bayangan. Dia nggak bisa hilang gitu kan. Kadang Betul. dia bisa jadi lebih panjang dari hidup kita sendiri. Iya, Ya kan? Kita udah mati, jejak digital kita masih ada. ya kan. Ya kan? Dan yang bikin ngeri itu ya apa ya? Konten-konten digital itu gampang banget buat disalahpahamin loh. Itu yang serem. Orang bisa gampang banget ngasih persepsinya tentang apa dari sesuatu digital footprint kita gitu loh. Nggak mesti dia langsung paham konteksnya gitu kan. Nah, jadi ini tentang apa ya? Gimana caranya kita biar jejak digital kita tuh justru jadi aset. Harusnya kan itu pun yang harus kita ajarin ke anak-anak kita loh, jadi aset, bukan jadi ancaman buat kita, apalagi buat anak-anak kita nanti ya kan. Betul. Jadi ya kuncinya apa? Kuncinya kurasi. Kita harus kurasi terus digital footprint kita gitu. Ya. Jadi apa yang mau ditampilin, ya tadi kita udah singgung ya kan, apa yang mau ditampilin, apa yang harus apa jadi private. Siap. Ya nggak sih? Betul, Ya kan? Betul Nah, banget. bentar, kira-kira tuh gini loh. Kayak misalnya kita tuh ya bagiin aja hal-hal yang merepresentasikan skill kita nggak sih? Iya. Ya kan? Ataupun passion kayak tadi. Pak Eng tuh ada passion. Kalau kita mungkin lebih sering ke skill profesional kita. Karena kerjaan kita di dunia seperti ini gitu kan. Iya. Terus ya misalnya kayak ya mungkin kalau kita berdua udah atau teman-teman juga mungkin ada yang sering ya kayak di LinkedIn gitu kan. Di LinkedIn itu kan kita taruh artikel, dokumentasi karyanya kita gitu kan. Betul. Project, terus apalagi ya pokoknya Ya, hal-hal yang pengalaman positif terkait positif. profesional kita gitu kan. Siap. Dan personal kita yang positif tadi gitu kan. Yes. Karena gini, dari studinya si Career Builder itu 70% perusahaan itu ya tadi kayak Pak Bayu udah ngomong, dia tuh ngecek Background kandidat dari media sosial kita. Betul. Entah tuh dari media sosial yang mainstream, Ya. kayak misalnya ya FB Ya, dan lain-lain, Facebook. ataupun dari
media sosial yang lebih ke arah profesional kayak LinkedIn. Betul. Ya. Dan terutama juga kayak kita tuh jangan asal komentar, ya nggak sih? Nah, itu juga penting sih, Pak. Karena komentar tuh bahkan bisa lebih viral daripada postingan, maksudnya kan? Di stitch Banyak lah, banget di komentarnya replay di state kan. gitu kan. Kayak kasus di negara kita lah, influencer tuh banyak kan yang hilang kontrak gitu loh. Betul. Hilang kepercayaan dari brand itu cuma gara-gara komennya aja. Ya, even dihapus tapi udah ada yang sempat ngeklik Iya, udah sempat ngeklik. kayak gini kan. Dan itu bisa jadi ofensif di waktu-waktu tertentu loh, ketika dia muncul lagi, dimunculin lagi di momen yang nggak tepat, yang tadinya biasa aja bisa jadi ofensif. Bener. Itu yang mengerikan gitu kan. Oke. Jadi ya kayak tahun 2020 tuh ada cerita itu mahasiswa yang dia mau beasiswa ke luar negeri, tapi gagal. Ya itu tadi gara-gara akun medsosnya itu penuh dengan hate speech, gagal. Itu padahal udah terjadinya lama. Betul, udah lama ya, baru ketahuan kan gitu kan ya. Makanya itu saya saranin juga kita harus rutin nih cek nama sendiri di Google gitu kan. Tadi aku ngasih cara kalau kita rutin lah ngecek ya. Dan bahkan ini ya, survei dari LinkedIn itu sendiri ya, profil tuh dengan profil yang dengan konten profesional itu 40% lebih besar loh peluangnya buat direkrut. Ya, aku sih nggak usah kemana-mana kayak profil itu sendiri, karena aku banyak posting tentang kayak kegiatan proyekku apa yang aku tulis gitu kan. Akhirnya apa yang aku kontenkan sebagai bentuk tutorial dari software engineering. Itu yang ya banyak banget untuk peluang aku di apa sih saya di approach sama perusahaan-perusahaan gitu loh. Jadi dibandingkan yang pasif, yang aktif di LinkedIn tuh 40% lebih lah peluangnya gitu kan. Terus juga orang dengan personal branding yang positif itu ya cenderung bahkan dapat kenaikan gaji gitu loh. Ketika dia misalnya pindah ke tempat lain, personal brandingnya bagus, itu bisa jadi ketika dari SR tuh ngelihat profilnya itu kan, itu bisa jadi bargain power juga untuk kita naikin anak kita gitu loh. Itu kan sebenarnya personal branding itu kata kunci jadi kita punya value kan gitu kan. Iya, bisa jadi punya value. Sampai hari ini menurut saya ya teman-teman ya, bahwa jejak digital itu sebenarnya remahan roti yang akhirnya menuntun siapapun untuk reach ke kita. Ya sudah itu tadi yang saya udah singgung, yang versi digital dari diri kita itu kan. Nah, yang aku bilang adalah nggak usah jauh-jauh 2020. Kemarin ini udah pada bisa, jadi aku angkat lah karena relate ya. Artinya gini loh. Fufu Fafa. Fufu Fafa. Itu adalah digital yang paling kelihatan. Kita nggak ngomongin kita nggak punya tendensi untuk apapun. Cuma maksudnya itu contoh jejak digital yang akhirnya ketrek lagi segala macam ya kan. Ya, ini kalau teman-teman tahu beritanya akhirnya kan mengarah pada person, tapi kita nggak bahas gitu. Artinya itu tadi menjadi senjata makan tuan, menjadi hal-hal yang kemudian orang bisa mind blowing gitu loh. Nggak nyangka serius sama kan. Itu tadi kayak gitu. Nah, makanya mengerikannya seperti itu. Betul, makanya fundamental yang tadi aku bahas di awal, bahwa aku ngajarin anakku jangan buka identitas kita secara terang-terangan kalau kita nggak mau kalau aktivitas kita gimana ya, maksudnya konteksnya bukan professional branding atau personal branding yang mau kita bangun itu ya. Pemahamannya di situ loh Pak. Artinya yang tadi aku bilang, karena terliterasi teknologinya sejak lama, yang aku bangun adalah yang aku lakukan adalah menyebar remahan roti yang akhirnya orang kalau nyari namaku itu yang muncul adalah LinkedIn profile, Instagram, Facebooknya. Kalau Instagram baru sekarang nih ya. Terus jurnal misalnya kita di pendidikan kayak gitu, ataupun kita aktif rajin menulis di media online. Media aku nulis di Kompasiana, muncul namaku ya kan. Hal kayak gitu. Jadi aku tadi karena aku tahu kita tahu nih ya terliterasi teknologinya, terus ngebangun personal dan professional branding yang seperti apa. Jadi aku taruh nih remahan roti kayak gitu. Nah, harapannya adalah akhirnya kalau teman-teman belum melakukan ya segera dilakukan. Artinya beberes lah. Memfilter remahan roti mana nih yang mau dimunculin gitu nggak sih Pak? Ya karena gini loh, gawat kalau misalnya kayak kita hidup di zaman BBM kan. Masih BBM-an gitu. BlackBerry ya. Itu gawat banget loh kalau ternyata yang muncul BBM kita zaman dulu statusnya kaget. Lagi galau, jangan ganggu. Bisa-bisa HRD mikir, ini nggak bisa kerja dalam tekanan nih. Dan kita sudah kerja dalam tekanan darah tinggi loh. Sampai darah tinggi nih. Nah, ini yang pengen saya diskusikan nih. Kalau bicara anak-anak kita, ini kita set back to anak-anak kita ya. Siap. Lebih baik kita batasi mereka total biar mereka nggak posting sembarangan, atau
Justru mereka dari kecil kita digiring, kita arahkan buat bikin konten positif sejak dini biar jejak digitalnya dari awal udah oke. Gimana? Pada gimana? Punya anak kecil. punya. Ini Nah, pas banget pertanyaannya. Mana Jadi tuh? mungkin tadi sebenarnya aku banyak banget belajar nih dari Pak Bewok sama Pak Magang. Jadi selama mungkin kalau yang teman-teman belum tahu, aku tuh sejak kuliah itu selesai kuliah itu stop benar-benar medsos ya stop ya. seadanya lah ya. Siap. Cuma lihat-lihat Ya casual user lah. casual user. Jadi setelah aku masuk dunia kerja ini benar-benar aku ya udah kerja paling update mentok-mentok Kegiatan. di status WA lah. Oh, oke. Ya, mentok-mentok di situ update-nya. Nah, kenapa aku kemudian baru mulai lagi di medsos sekitar 2 bulan 3 bulan ini? Karena aku ngerasa bahwa lingkungan sekitar yang nyata ya, lingkungan nyata itu ada kemungkinan bahwa apa yang pengen aku sampaikan, value-ku, Ya. itu mungkin secara scale itu nggak bisa di dunia nyata. Di circle itu. Ya, di lingkungan kita kan scale-nya ya paling selingkup kan. Tapi dengan digital, scale-nya bisa nasional Upscaling, ya. gitu. Oke ya. Nah, aku memulai membentuk value diriku personal branding tadi, tapi akhirnya aku mikir lagi nih gara-gara tadi Pak Magang bilang professional branding. ya. Oh iya, aku jadi mikir bahwa selama ini aku tuh bikin konten itu bener-bener bikin-bikin doang nih. Nah, mungkin teman-teman di luar sana yang baru konten juga mungkin ya ngonten-ngonten aja dulu gitu loh. Oke. Ya, tapi yang positif. Ya kan gini, maksudnya kan ada orang-orang yang baru mulai konten Oh nih. ya, oke. Oke. Kayak aku nih. Nah, maksudnya contohnya aku sendiri. Aku baru bener-bener ngonten gitu. Kalau dulu kan bener-bener hidup kita di foto, di upload. Kalau ini kan bener-bener udah ngonten, membuat sesuatu di konsep. Ya, ada konsepnya, ada Iya, konseptual. betul. Nah, pemikiran awal, konten kreator awal mungkin ya, kalau aku sendiri ngerasain tuh yang penting bikin dulu. Nah, Yang penting bikin dulu. Oke. Nah, kalau tadi dengar penjelasannya, oh iya ya, kita nggak bisa sembarangan bikin. Kita tuh harus milih-milih, dipilah-pilah. Apa yang mau dikeluarkan, apa yang mau diprivasi gitu ya. Harusnya Ya, gitu ya. Ya, ada kurasi ya tadi, ada kurasi. Nah, ada kurasinya. Ada betul. kurasi. Akhirnya aku juga refleksi. Oh, selama ini kayaknya aku ya udah yang penting bikin konten sih. Selama nggak negatif aku upload. Nah, gitu tuh. Aku mikirnya gitu. Sekarang nyambung ke anak-anak nih, karena aku guru SD. 2 tahun ini juga udah mulai anak-anak aku bikinin konten. Maksudnya mereka Oke. tak Kegiatannya. video, kegiatan Oh. mereka di video gitu ya. Terus. Pertanyaanku adalah, boleh nggak sih? Ya secara tadi dengan pengetahuan teknologi dan komunikasi tadi. Terus yang kedua, aku selalu minta izin sih kalau anak-anak Ada apa ngomong ya? ngomong. Apa Jadi, kalimatnya gimana kalau betul? Oke, kalau video aku nggak ngomong. Oke. Jadi aku video aja. Tapi kalau di-upload, aku harus ngomong. Oh gitu. Ya, Ya, jadi ya. setiap ada video, aku upload dulu. Misalnya si A, si B, si C, aku kirimin dulu videonya. Setuju nggak di-upload gitu. Kalau setuju baru kita upload. Upload gitu ya. Oke. Nah. Oke. Itu ke anak-anaknya atau ke orang tuanya? Ke anaknya. Ada WA-nya atau gimana? Saya nggak tahu prosesnya. Ada. Oh gitu. Ada. Anak SD kelas belum punya WA, wah ya. Ada yang punya WA, ada yang enggak. Ada lah, orang yang tuanya nggak punya WA gimana? Biasanya aku tanya setelah di kelas. Oh, dilihatin. Ya, dilihatin dulu di kelas tuh. Terus. Ada beberapa anak yang memang nggak mau gitu. Ya udah, aku akhirnya hapus bagiannya dia gitu. Oh, gitu. Anak-anak lain yang oke diupload ya aku upload. Karena ya di sekolah kan brandingnya memang kegiatan siswa gitu. Kegiatan siswa, Maksudnya ya. brandingnya sekolah gitu loh. Iya. Tapi ya aku juga mikir ini jejak juga kan. Iya, Iya. bisa jadi jejak digital betul. Aku ngeliat dua hal. Aku tanggapin ya Pak ya. Maksudnya, Oke. Gini Pak, aku ngeliat dua hal Pak. Yang pertama, kalau soal anak-anak nih ya. Ini kan tadi kan konsepnya lebih kepada kita ke anak kita ya kan ngebuka identitas atau enggak sih deh. Kalau yang ini kan sudut pandangnya lebih ke kita yang mengontenkan anak karena di dalam aktivitasnya Pak Eng kan memang tentang Betul. mengajar anak SD segala macam. Yang aku tahu gini Pak, akhirnya kebijakan masing-masing platform ini yang membolehkan atau tidak. Betul, Itu ya ada kan? undang-undang ITE itu.
Jauh sebelum Sebelum itu. ITE itu memang platform Jadi ini sudah punya ya, setiap Pak. platform ini dia ada regulasi Rules-nya, sendiri, ya. kan. Itu yang perlu dinotis dulu. Sebetulnya itu ya kan. Yang paling kelihatan adalah yang aku tahu adalah TikTok itu Ya. kalau kita lagi live nggak boleh ada anak kecil. Iya, udah. Kalau live. Kalau live ya konsekuensinya di ban atau di apa ya bahasa Di suspend lah. di suspend. Nah, di suspend dulu. Kalau dia ngulang lagi di ban tuh. Nah, itu sering kejadian. Kalau live TikTok. Tapi kalau akhirnya konten yang ya video gitu ya, video VT kayak gitu tuh akhirnya lebih ke apa bahasanya etika ya kan etikanya. Yang betul gitu karena ada satu kayak pernah aku bahas ya, ada satu guru dia mengonten dirinya sendiri dia guru bahasa Inggris yang di Lampung dan dia mengajarkan tiga bahasa Lampung, Inggris dan Indonesia. Ya. Dia ngajar ke anak-anak, suara anak-anaknya masuk tapi mukanya nggak diliatin. Dan dan ada juga kalau kita ngomongin akademisi ya, guru di luar negeri aku lihat dia juga ngonten anak-anak tapi mukanya nggak kelihatan. Jadi lebih kayak etikanya aja loh. Maksudnya kayak ini anak-anak mukanya nggak diliatin. Okay. Itu yang pertama. Komentarku yang pertama. Yang kedua tanggapannya gini, Pak. Tadi siang banget nih, tadi siang aku share ke teman-teman juga ya. Ada konten kreator di YouTube Pram ya, Mas Pram itu. Corporate Lawyer tuh dia ngasih tahu undang-undang. Nah, baru kalau aku nggak salah 2003 atau 2004 undang-undangnya ada tentang anak-anak dalam ini digital kita ya, platform digital kita ini. Aku belum baca banget itu ya, cuma akhirnya negara mengatur itu. Karena tanggapanku ada gini, Pak. Akhirnya kita sekarang udah kenal AI. Ya. Kenapa tadi soal etika itu? Kita nggak tahu ya. Ini udah ada videonya sih yang orang tua gitu ya dapat konten, dapat video, dapat telepon yang seolah-olah itu anaknya. Padahal itu adalah hasil rekayasa AI. Nah, jadi maksudnya adalah lebih membatasi anak-anak di konten ini supaya mukanya nggak tampil karena dari muka kita tahu ada aplikasi yang memprediksi suara kita, ya kan deepfake ya kan, ataupun itu tadi loh memanipulasi wajah kita gitu loh. Jadi sebenarnya lebih ke kitanya ngejaga anak-anak ini muncul atau enggak karena tadi mukanya bisa di crop terus dimanipulasi kayak gimana pun ya itu loh Pak, lebih ke etika aja sih. Oke, ini aku terima kasih Mas. Dari kemarin aku bingung ya plus ya ini ya bertanya-tanya ya pengennya anak-anak diupload juga mereka seneng gitu nonton videonya mereka. Tapi satu sisi aku ya baru mulai karena memang dari dulu tuh takut kayak gitu tuh. Itu dia gitu. Sebenarnya ada banyak sudut pandang tuh satu ya soal teknologinya ya kalau kita ngomongin teknologi. Kedua ini sih lebih ke pendekatan agama karena ada penyakit ain ini. Tapi nggak tahu ya kalau nggak dibahas intinya ada banyak sudut pandang yang akhirnya anak-anak nih lebih ke etis nggak sih gitu loh muncul di konten. Nah, itu kan proses pandang gue ya. Kalau pemegang gimana? Kalau aku sih nggak terlalu banyak paham tentang itu ya masalah sosial media itu ya. Cuma gini kalau masalah kayak terkait tadi kayak misalnya Pak Eng kan bilang izin ke anak-anak ini gitu. Tapi itu juga dalam konteksnya kan videonya video edukasi ya. Iya. Kalau yang hari ini sekalian nih. Hari ini tuh kita beli jersey volley baru. Ya, yang tadi saya nonton itu. Nah, itu tuh gimana tuh menurut Pak? Kalau masih dalam batasan edukasi kayaknya masih oke nggak sih? Ya kan? Cuma kan itu tadi tetap memang muka bisa di crop dan lain-lain. Nah, masa kayak tadi Pak yang bilang izin ke anak-anak, ini aku agak abu-abu sini kayaknya izin ke anak-anak tuh mereka masih belum cakap hukum sih. Iya. Kitanya ya orang yang dewasanya masih tahu itu kan. Iya, orang tuanya kali gitu kan. Menurut nggak terlalu paham masalah ini ya karena aku lebih ke pembuat software masalah digital edukator gitu. Makanya tadi pertanyaan aku dan ya kita ya akhirnya bertanya ke anaknya atau ke orang tuanya gitu karena menurutku lebih baik ke orang tuanya gitu loh. Jawabnya masih iya karena menurutku ya belum cakap hukum ya. Belum cakap hukum. Mereka sih senang-senang aja di betul. Nah, cuman tadi aku bilang kekhawatirannya adalah anaknya muncul nih. Terus ketahuan nih kan kalau kita ngomongin sosial media akhirnya ada note-nya saling berhubungan gitu bisa kelacak loh. Ini anak siapa? Ada di mana segala macam dan itu tadi aku bilang kekhawatiranku sampai kepada anak ini mukanya di crop terus diapain terus dikirimin suaranya let's say gitu. Ngeri deh ini apa? Apalagi kalau emang di situ ada profil dari si anak tersebut gitu. Itu dia. Misalnya, dia menang juara ini terus kita ya untuk kebanggaan juga, untuk publikasi, untuk apa istilahnya tuh? Ya biar publikasi sekolah jadi pride lah ya. Untuk pride-nya itu kan kita di sekolah ini udah berhasil ini mencapai ini bla bla bla.
Nah itu kalau nggak hati-hati gitu kan, Itu dia. Kalau nggak hati-hati, dimanfaatkan oleh hal-hal yang dimanfaatkan hal-hal yang seperti itu Nah, ya, penting. yang mengerikan sekarang. betul. sebenarnya aku nyambung, maksudnya daripada kita membuat konten yang negatif, bukankah, nah ini tantangannya di sini nih, Iya. Betul. bukankah konten itu tuh udah positif nih, Iya. hanya saja dengan sudut pandang tadi bisa jadi negatif. Bukan bisa jadi negatif, Penggunaannya. kontennya tetap positif, ya. tapi bisa dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab Itu dia, untuk Pak. hal negatif. Itu dia. Kalau dari konteks kontennya tetap positif, Betul. Nah, ya kan nggak bisa tadi dinegatifin juga karena Iya. nggak ada kegiatan nakal gitu kan. Ya. Karena pertanyaannya tadi Yang kan nakal kayak sih, anu loh. gimana Lanjut, untuk lanjut. anak-anak ini bisa bikin konten yang positif. Iya. Nah itu tinggal kita itu tadi kayaknya emang secara kecakapan hukum kita harusnya juga ke orang tua gitu Orang kan. tuanya. Terus juga ya emang harusnya sebertanggung jawab itu dengan digital footprintnya sih ya. Iya. Terutama jangan ada hal yang negatif di situ karena kan dia mereka masih kecil nih. Betul. Kalau ternyata ada digital footprintnya yang negatif dari kecil kan kasihan. Iya, iya. Harusnya kan dari awal ya kayak tadi ya harusnya kan apakah kita membatasi anak kita untuk nggak posting sembarangan atau sebaliknya kita giring kita arahkan untuk bikin konten positif sejak dini. Ya, Itu kan, konten ya, positifnya gini, anunya, ya, itu dia. Apa vice versa Ya, gitu loh. artinya gini, kalau yang tadi soal kekhawatiran ini kan aku pikir udah keluar ya. Maksudnya keluar dari jalur pembahasan Iya, iya. kita, tapi kita tidak bisa menutup. Nah, makanya kalau kita kembali ke situ ya tadi confess itu memang perlu dilakukan, ya kan? Soal edukasi konteks segala macam ya. Makanya kalau aku pribadi sepakat pada yang kedua, memberi fundamental bahwa Ya. kalau digital footprint yang baik-baik aja deh. Kalau ada feeling kayak gitu ya. Daripada membatasi anak untuk itu malah kan ya kita udah pernah bahas kalau anak tuh semakin dibatasi mah dia Bang ya. Jadi aku semakin tertantang ya. aku setuju yang kedua. Ya lebih baik kita arahkan lah ya dan itu Diarahkan tadi lah. yang baik betul. Untuk masalah ya mungkin kayak sekarang kejahatan yang dipakai AI itu emang udah nggak bisa di Bendung apa ya ditahan. ini udah happen gitu loh. It's happening. Udah happening gitu kan yang ada justru kita juga nih sebagai orang tua dan misalnya kayak kita nih sesama orang dewasa harusnya bisa nge-share juga seperti ini buat teman-teman yang lain biar nggak gampang ketipu jebakan-jebakan AI. Apalagi misalnya foto anaknya yang dipakai-pakai kayak gitu. Nah jadi literasi digital ini nggak cuma buat orang tua ke anak-anak kita juga nih saling belajar. Betul nggak? Belajar ya. Betul ya. Aku sepakat. Nah, kira-kira gitulah ya. Tadi kita bahas tentang bayangan panjang keputusan digital itu, di mana juga kita bahas membangun persona digital yang positif gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh kita masuk ke melindungi masa depan digital, baik kita dan anak-anak kita tentunya. Sebelum lanjut tentunya makan cireng dulu dari Work from Cafe. Work from Coffee. Ting 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 ting. Keluar. Nempel ya terus gak sih di kanan sini? Ini saking serunya sampai habis nih susu. Sampai habis lu. Enak Nggak banget. habis ya. Nap. Ya dia Tahu nih Pak. dia kan selain selain konten ya keamanannya juga penting ya kan. Jadi percuma juga kita punya Security. Ya. image yang bagus, konten yang bagus, digital footprint yang bagus, tapi akun kita gampang dibobol. Ya Wah. kan? Nah kalau di sini banyak lah orang-orang udah pada kejadian gitu kan. Kejadian, Makanya ya. harusnya kita himbau gitu kan. Betul. Ya mulailah pakai password yang untuk tiap akun Ya. beda-beda gitu loh. Jangan semua passwordnya sama gitu. Betul. Ini minumannya udah datang lagi. Ini dia work from coffee. Ting 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 Terima ting. kasih Ada lagi. Evi. Kasih ya Mbak ya. Iklan bentar ya guys. Terima kasih. Saya minum 2. Loh. Satu udah habis. Satu udah habis. Ya Biar Pak, biar tumbuh dan besar ya. Nanti gini Don, ini harus nggak tahu orang-orang zaman sekarang udah nggak tahu. Kalau dulu aku ini Masa aku sampai kata. Udah nyampe Pak. Minum susu sebelum tidur. ya apa gitu lah ya pakai password yang unik untuk tiap akun. Jadi jangan pakai 1 2 3 4 5 6 Oh itu udah pasti. atau nama plus tanggal lahir jangan seperti itu. Bener Pakai two factor authentication tentunya. Iya. Dan apa ya? Kita tuh perlu banget ngajarin anak-anak kita tuh dari bahaya email yang phishing-phishing gitu. Itu dia. Sama link-link mencurigakan ya Di kan. situ bukan ini kan bau. Nah, Bukan itu deh. bukan itu ya. Testing ya, sorry. Contohnya tuh kalian punya Penting tuh dijelasin dulu. Nah, phishing oke, phishing udah jelasin dulu ya. Phishing tuh pokoknya gimana ya bahasa non teknisnya? Kalau spam kan tahu ya. Disdiam dong. Phishing adalah wah ini juga bingung. Ya artinya gini, jangan sampai terjebak pada yang seolah-olah seperti. Nah, kayak gini. Langsung gitu kan. Langsung kayak misalnya phishing itu contohnya adalah dia tuh sebenarnya gini ya,
Ya, prinsipnya gimana bisa Iya, jangan kasih bahasa prinsipnya. gimana? Nah, kalau ini kan ya di cairan itu ya dituang ke gelas ya kan. Nah, phishing itu adalah ada sebuah layer yang kemudian dia bisa duplikasi kontennya, gitu ya. Jadi nah ini kesimpan gitu loh. Jadi maksudnya apa namanya? Ya kurang lebih seperti itu kan ya. Ya bener kan? misalnya buka Facebook, Diminta harusnya login Facebook, tapi yang satunya itu Facebook. bukan Nah, Facebook gitu misalnya. Nah, kita nggak sadar di situ, kita masuk, kita login, data-data kita masuk ke sana. karena tampilannya seperti Tampilannya persis persis sama, banget 100% ya, kalau gitu ya. phishing. Ya itu phishing itu kayak gitu ya. Jadi maksudnya ya apa akhirnya ini yang sering kena entah anak-anak atau malah boomer ya, karena Ya, hadiah pulsa Ya, dari ini gitu Telkom. misalnya. Ya Telkomsel misalnya ya kita sebut aja ya kan ya. Chef misalnya jadi Ya. Tapi beneran Telkomsel. Oh, Karena kalau tampilan HP kan whatever, akhirnya nggak kelihatan kalau ya, kalau itu alamatnya bener apa enggak. Ya. Ah itu Pak itu phishing sering di situ Pak. Ya gitu ya Pak. Kalau kita buka pakai mode desktop lebih kelihatan. lebih kelihatan karena addressnya kan kelihatan. Adresnya panjang. Kalau di HP bener-bener enggak Itu kelihatan. bahkan sering kena ke orang-orang yang mainan di digital art. Jadi dia buat terus tiba-tiba dia dapat DM dari orang yang katanya tertarik, pengen terus minta digambarin, terus pas dia mau bayar, oke ini kirimin PayPal-nya gitu kan, link Nah, itu PayPal-nya. Pas dia kirimin link PayPal, dia kirim email yang seolah itu dari Dari PayPal, PayPal. yang padahal itu untuk phishing gitu. Nah itu Dan nanti phishing. alasannya gini kayak oh ini nggak bisa, kamu harus masukin kode ini ke sini, ada email nggak? Harusnya ada email dari PayPal loh. Nah, itu kalau kita pakai HP doang, biasanya nggak kelihatan tuh. Betul. Addressnya nggak full kelihatan. Kalau kita pakai desktop kelihatan belakangnya bla.com. Bangke. Kan ya kayak gitu loh Pak. Itu contohnya Nanti itu phishing phishing. ya. Iya, jadi nanti kita masukin data PayPal kita, akhirnya malah PayPal kita yang disedot. Tuh. Tapi Jadi intinya ke keamanan data. Ya, keamanan data aja lah. Password harus unik untuk setiap akun gitu kan. Terus ya jangan yang gampang ditebak gitu kan. Terus ya tadi tuh faktor authentication, ya ajarin anak-anak kita masalah phishing dan link-link scamming gitu kan, yang mencurigakan. Karena gini loh, dari data breach tahun 2023 itu lebih dari 2 miliar akun tuh bocor cuma gara-gara passwordnya terlalu gampang. Iya benar-benar. Terus 80% apa ya, kasus hacking itu disebabin tadi kombinasi password juga yang gampang sangat mudah ya, ditebak. ditebak. Ini Pak, maksudnya nggak usah jauh-jauh juga di negara kita terjadi. Iya. Kemenkominfo Nah, yang ya maaf ya kita harus sebut karena ini jadi pelajaran yang menarik juga. Kalau aku nggak salah beritanya bahwa adminnya mengaku ya satu menurutku adalah kelemahannya tidak ada proses backup data. Itu yang menjadi yang kemarin itu. yang kemarin tuh data KTP Ya. ke hack ya kan? Biorka Yang katanya ya kan sampai akhirnya imigrasi down segala macam ini kan sangat parah ya. Ternyata pas ditelusurin nggak pernah ada backup data. Backup data gitu kan ya. Kedua, passwordnya sesederhana admin 123 kalau aku nggak salah ya. Apapun itu makanya sangat default gitu. ya mudah di mudah di force. Udah di brute force. Brute force tuh proses untuk ini ya, nebak password segala macam ya. Ya. Nah, jadi maksudnya adalah tadi udah disebutin dan aku pikir akhirnya aku belajar bahwa kita dulu alay di Friendster ternyata tuh mengajarkan keamanan data. Semangat sih. Jangan sampai teman kita login gitu kan. Iya. Tulisannya alaynya tuh loh Pak. Oh iya. Artinya kita ngomongin siapa? Misalnya ganteng misalnya kan jadi G 4 M 3 NG. Ternyata itu kombinasi yang luar biasa ya. Main blowing banget. Cie aja tuh bisa banyak tuh, bisa Cie yang CI apa yang Cie yang E-nya 3 yang E-nya 5 gitu. Nah, itu bisa jadi kombinasi yang luar biasa itu. Ya pokoknya gitu. Kalau password ya, kalau ini bapak-bapak nih terutama nih ya. Ya ibu-ibu juga sih. Kalau misalnya passwordnya misal kayak cuma sayang bunda 123, hati-hati. Itu bisa banget. Itu bukan cuma hacker yang bisa nembak gitu loh. Mata tangan dan gitu ya kan. Iya benar. Gua harus dari akun e-commerce buat berpanci buat tahu rasa gitu. Makanya juga kalau sekarang apa namanya? Kita daftar ke sebuah sistem yang concern sama keamanannya, dia akan merekomendasikan strong password. Ya, strong password. Kayak WordPress ya kan tuh kan kalau bikin web ataupun blog pakai WordPress itu dia akan merekomendasikan strong password dan itu pasti akan susah ditebak, diinget diinget. Kita inget pun susah karena bener-bener antah berantah random gitu. Tapi memenuhi unsur passwordnya yaitu kombinasi huruf besar huruf kecil, angka dan spesial karakter atau simbol. Ya dan susah ditebak. Susah ditebak gitu ya kan. Strong password, weak memory. Wah.
Ya, karena ada fitur akhirnya di browser ada kitanya lupa nih. Akhirnya ada fitur ini save password di browser. Cuma hati-hati juga save password di browser tetap bisa kena. Kenapa? Karena ada keylogger. Nah, jadi dihati-hatikan juga anak-anak kita ajarin tentang masalah phishing dan keylogger. Iya, itu tiga penting. Kalau keylogger itu bisa. Keylogger gimana nih? Singkatnya keylogger tuh jadi aplikasi lah, satu aplikasi gitu yang nanti dikirimin ke kita. Dimana kalau kita nyalain itu semua yang ada di kita lakukan nih, misalnya. Iya itu bisa diambil gitu. Oke. Masuk lah gitu ya kan. Makanya hati-hati ke link-link berbahaya. Jadi jangan asal pencet link. Ini Nanti nih ya Pak. nggak tahu nih ya, entah bapak-bapak atau ibu-ibu, hati-hati kalau lagi ngelihat link-link untuk yang gitu-gitulah, ya, you name it nih. Apa ya? Yang you know who. Yang not ada intinya. Karena bisa jadi tuh kadang linknya link phishing gitu. Gitu. Sama link-link untuk ngirim keylogger. Kayak betul. Kayak aku tahu deh, ini contohnya nih ya yang kasat mata tuh misalnya kayak kita nonton film. Nonton film, ya kalau kita ngomongin Netflix atau Viu ataupun apapun itu yang resmi hampir nggak ada sih ya. Kalau tapi kalau teman-teman tahu layar kaca 21, LK21 ataupun yang teman-teman mudah-mudahan bukan kita ya, main link gacor itu loh, tahu nggak sih? Nah, itu tuh biasanya ini ya tempat bersarangnya phishing gitu kan. Karena mau link gacor misalnya itu kan apa namanya? Kan udah menarik tuh ya kan bagi orang-orang yang main gacor itu kan. Terus diklik tuh. Nah, ternyata itu adalah phishing misalnya. Udah kayak gitu, Pak. Bisa juga keylogger gitu. Nah, itu ada keyloggernya. Jadi kalau kita masukin password, karena kan seolah-olah seperti lo, Pak. Iya, mirip gitu ya kan. Nah, itu ternyata phishing pas ceret ada keyloggernya masuk tuh ke kalau keylogger tuh kadang yang mereka nggak sadar tuh saya dia lagi download film-film bajakan ya, kayak gitu. Nah, dikiranya itu filmnya sama dia di-download aplikasinya, main dibuka. Nah, pas dibuka ternyata itu keylogger gitu. Itu dia. Itu biasanya sok-sok kayak PDF tapi bukan PDF, tapi kadang orang-orang nggak paham tuh main pencet aja, main terima, main download. Bahkan sering di WhatsApp itu bentuknya apa? Undangan. Nah, ini undangan di kita. Hati-hati ya teman-teman ya, bapak ibu-ibu. Kalau bukan .pdf nggak usah dibuka. Iya. Biasanya .apk ya. Ya, jadi harus ngerti banget di file itu tipenya apa sih gitu. Kalau emang tipenya itu suatu file dokumen ya harusnya dia kalau nggak Word ya PDF lah gitu kan. Jangan ada nama PDF-nya tapi belakangnya itu masih ada lagi. Nah, belakangnya ini tipenya nih kadang-kadang pada suka lupa di situ. Oh iya benar, bisa .pdf terus .apa lagi. Iya, .pdf .apk misalnya. Kalau di Windows tuh, kalau di operasi Windows tuh ada apa namanya? .exe. Ya. Jadi kalau kita ngomongin cybersecurity banyak ini ya, banyak bahasanya. Cuma itulah kita sendiri harus paham, anak-anak kita juga harus. Itu dia memberi pemahaman itu. Bentar nih. Kalau aku ya termasuk yang nggak setuju akun medsos barengan. Kadang suami istri barengan ya. Oh, iya. Bahaya loh buat aku loh. Iya. Kenapa? Kalau menurut Pak? Two faktornya. Two faktornya. Kadang-kadang mungkin ada yang bisa berhasil ngehack. Two faktornya kena. Ya udah. Kita ngiranya tuh pasangan itu yang buka. Oh iya. Ternyata bukan. Ya pada setuju nggak? Akun medsos jangan barengan deh. Ya akhirnya aku nggak barengan sendiri sih. Dan kalau aku pribadi aku nggak maksudnya di HP ku nggak ada akun istriku, di HP istriku nggak ada akunku, karena ya selain kita menjunjung tinggi privasi dan menghargai kehidupan kita masing-masing. Yang penting tujuan pernikahan kita sama. Jadi yaudah kita itulah itu. Geli loh, itu akun medsos apa harta gono gini sih? Oh iya. Harta gono gini. Cuma itu kalau hal lucunya itu maksudnya bahaya loh. Tapi emang ada sih. Ya. Emang ada yang barengan. Ada yang barengan. Kedua, karena tujuan personal brandingku dengan istri berbeda. Jadi kayak saat yang istri tentang kuliner, aku tentang growth mindset segala macam. Kalau jadi satu kayak kalau aku karena sama istri beda tujuannya, maksudnya beda tujuan niche-nya. Iya, maksudnya gitu ya kan. Jadi enggak cantik kan. Cuma ya itu loh, maksudnya two faktornya tuh loh. Kita udah pakai two faktor yang harusnya nanti dibuka di sana di sini. Gila lah gitu. Iya. Ini sialnya ada yang ngehack, nyalain itu faktor dan kita kira itu punya kita juga, kita di sini. Betul. Ya masuk. Makanya gini, maksudnya buat teman-teman juga, makanya bahasan kita bapak-bapak ini adalah kita walaupun udah artinya sudah semester ini, kita juga tetap perlu tahu soal security device kita gitu kan. Yang kita bahas kan sebenarnya di situ ya kan. Penting loh, maksudnya mengetahui bagaimana cara kerja algoritma itu yang pertama. Kedua tentang two factor authentication itu juga penting ya kan. Dan meliterasi ini ke anak-anak juga perlu. Makanya tadi kalau aku sih sesederhana emailnya abah yang daftarin.
kamu main aja kayak gini tapi mainnya bareng sama abah segala macam kayak gitu kan. Hmm. Karena aku harus tahu password yang dipakai sama dia Nah, apa. Ini yang sorry aku stop dulu. Ini yang pengen kita diskusiin Oke. di topik subtopik yang ini. Jadi Hmm. menurut kalian nih para bapak-bapak ini, seberapa jauh kita perlu ngatur keamanan anak-anak kita secara online-nya gitu loh. Misalnya kayak itu tadi, Iya. apakah password mereka itu semuanya ya password medsosnya itu kita harus tahu Iya. atau itu melanggar privasi nggak sih? Gimana? Karena aku nggak ada anak kecil ya. Oke, aku dulu mungkin ya. Silakan. Karena Belum ada- kalau belum ada akun gimana? Ya belum ada akun. Makanya ini. Kalau yang udah Kenapa aku tadi mengatur email dan passwordnya dia? Karena aku udah pernah cerita anakku masih umur 6 mau ke 7 gitu kan. Ya. Ya apa ini dalam rangka membangun literasi dia tentang teknologi dan mengenalkan dia tentang teknologi, tapi pemahaman tentang Ya. privasi kan belum punya, fundamentalnya belum ada. Kita harus jaga. Betul, ini aku lagi mentransfer knowledge tentang keamanan data lah apapun itu. Jadi aku masih harus mengintervensi secara keseluruhan. Ya, jadi aku disclaimer-ku adalah ini bukan soal melanggar privasi tapi lebih ke transfer knowledge apa yang terjadi di dunia digital saat ini. Jadi akun aku masih intervensi 100%. Masih intervensi Nah, 100%. tapi kalau akhirnya udah Password dan lain-lain. betul, password ya mah aku yang tahu. Karena dia juga kalau aku pernah nih kejadian nih akun Roblox-nya ceritanya nih anak nih bikin akun Roblox yang aku nggak tahu. Oh. Dibikinin sama kakak sepupunya yang udah lebih dewasa, lebih tua ya kan. Aku tanya kan, aku bilang, wah ini jangan kayak gini. Terus aku tanya sama kakak sepupunya yang bikinin akunnya, Mbak, passwordnya apa? Ya nggak tahu. Dan nggak disimpan di device. Maksudnya kan ada ya, Android kan ada ini. Oke, aku kecolongan tuh satu tuh ya kan. Aku bilang, oke ini jangan. Sebenarnya bisa sih aku recovery, cuman aku pikir poinnya di situ. Iya. Kalau aku nggak mau intervensi 100%, aku kehilangan jejaknya dia kan gitu. Betul. Makanya dalam rangka membangun fundamental dari literasi teknologi di fase ini anakku masih 100% di aku intervensi. Kan kayak gitu. Ya, harusnya selama dia belum punya kecakapan pengetahuan dan pemikiran, kayaknya aku setuju sih. Gitu ya. Menurutku Kita ya harus intervensi privasinya sampai segitu aja. Betul ya. Perlu timing. Nah, itu Ya, Walaupun bayang- anaknya masih kecil ya. tapi bentar lagi punya loh itu. Iya, makanya aku bayangin kayak lagi masih jagain dia belajar jalan gitu loh. Iya. Selama dia belum bisa lancar jalan ya masih dipegangin Dipegangin. dulu. Iya, Betul, harus betul. dulu betul. Betul kayak gitu. Ya walaupun nanti dia tetap jatuh lah ya, Hmm. tapi setidaknya kita tuh masih yang harus megangin sampai dia bisa 80% lah ya. Betul, betul. Sisanya ya belajar sih. Ya berarti sebenarnya itu Sorry. mungkin bukan melanggar privasi ya kalau masih kecil ya nggak sih? Iya. Tapi mungkin ya ada kali sudut pandang yang bisa bilang tuh tetap melanggar privasi, cuma ya gimana? Ya, Emang masih waktunya mereka Oke, diintervensi sama kalau kita coba bicara umur deh. Umur umur gitu, berapa sih, Pak gitu. Doni gitu. ya karena aku juga akhirnya masih belajar juga ya, tapi sependek yang aku tahu akhirnya orang ketika anak ini memang sudah bisa dikasih kepercayaan dan ya kita lepas ya, walaupun masih kita pantau, mungkin udah bisa berpikir sendiri lah. betul, mungkin ya di usia SMA ya kan, SMA 17 tahun mungkin dan dia udah punya keberanian dan tanggung jawab, ya aku pikir monggo, karena akhirnya aku juga kalau aku sih 4 SD udah main komputer ya. Jadi aku di situ udah punya Iya. enggak. Ya mantap. Nggak punya lo Komputer ada aku kelas 4 SD tuh gue. kita gamebot tuh. Gamebotnya minjem. sorry. Ya tapi aku di usia itu aku main Oke. komputer masih dipandu kakakku. Ya. Yang kakakku aku SD tadi itu kakakku di SMA. Ya. Nah, makanya aku pikir di experience-ku, di pengalamanku adalah ya ketika anak udah bisa tanggung jawab dan segala macam, mungkin di usia SMA itu better sih Ya, udah. lebih Yaudah mau better lah ya. Mungkin Ya kayak berarti gitu. emang walaupun itu mungkin tetap ada yang punya perspektif itu melanggar privasi, ini masih anak kecil loh. Emang kita tetap harus intervensi ya Iya. demi mengajarkan juga nggak cuma Iya. nggak cuma jadi tembok ya. nggak Oh, cuma iya. pagar untuk mengajarin loh. Ngajarin Ya kan? Karena dia belum ngerti belum ngerti. masalah keamanan tadi. Betul. Dan itu penting. Ya nggak sih? Iya kan? Ada kalau mau bahas sedikit lagi nih Pak. Menarik kan dia. Kalau kita cuman kayak pasrah aja nonton segala macam tanpa kita tahu pembatasannya, tanpa kita mengintervensi passwordnya apa segala macam. Once HP misalnya kecuri, dia kan belum punya pengalaman untuk tracking device. Iya, dia belum punya. Ya, itu tadi Pak. Kalau aku tahu akhirnya bisa mengintervensi dalam rangka memberikan edukasi kan, aku tahu cara dia untuk menelusuri apa segala macam. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi ini bukan soal privasi yang kita langgar sih. Ya. Ya pokoknya gini lah, akhirnya emang kita sendiri juga yang harus jadi
sutradara dari narasi digital kita sendiri. That's it, ya. Dan konteksnya kita sebagai orang tua, itu juga kita yang jadi sutradara dalam narasi digital anak-anak kita. Iya. Selama dia belum dewasa ya, selama dia belum punya kecakapan yang cukup untuk masalah digital ini gitu kan. Belum Nah, punya selama itu tanggung kita jawab. harus intervensi gitu kan. Iya. Karena itu nanti jadi warisan digital ya. Yang dia tuh bakal ada terus sampai bahkan kita udah nggak ada, dia masih bisa. Dan itu tuh membentuk cara dunia ngelihat kita gitu loh. Kadang-kadang walaupun sering bisa nggak tepat gitu loh. Tapi orang juga bisa jadi punya first impression dari situ. Oh ini ngelihat misalnya, oh Pak Eng ternyata dulu begitu tuh. Jahat gitu. Masa iya sih. Apa jahat? Apa itu? Terus kebayang nggak dengan kita ya, apalagi teman-teman ya yang seumuran kita nonton ini, bapak itu kan punya literasi digital yang baik, ngerti tentang kayak tadi keamanan digital gitu kan, ngerti ngamanin browser dan lain-lain. Percayalah, nanti anak-anak kita yang kasihan. Karena mereka punya generasi orang tua yang ngerti lihat history browser. Kita nggak ada gitu. Kalau kita aman. Kita aman ya. Apa itu bapak kita tahu apa mereka? Tapi itulah ya. Itu yang ngebentuk dunia melihat kita loh. Kadang memang bisa nggak tepat dan berbahaya, makanya kita harus hati-hati. Bahkan kalau di luar negeri itu udah banyak ada fenomena digital will, kayak dia tuh mulai bikin apa sih nanti kalau dia udah nggak ada di akun-akun digital itu gimana, betul. Terus juga udah ada apa ya, kayak orang tua sama anak tuh udah bareng melakukan digital clean up day. Jadi bareng-bareng berdua orang tua sama anak-anak Itu dia penting saling hapus-hapusin gitu. Iya. Saling kurasi mana nih yang perlu dihapus, mana yang perlu di private, mana yang perlu dibiarin aja. Kayaknya kayak gitu tuh, kayak gitu. Lebih Main juga gitu. Ya kalau di luar negeri tuh udah ada tuh namanya digital clean up day. Biasanya anak-anak sama orang tua bareng-bareng. Oh, keren. Itu bisa dipraktekin di Indonesia nggak? Bisa. Ya bisa lah. Justru Masa harus di luar negeri doang. Yang pengen aku tanyakan nih ke teman-teman nih. Jadi kan nggak semua orang tua kan kayak kita ya. Maksudnya aku belum tahu hal-hal kayak gitu dan hari ini malam ini belajar gitu. Nah di luar sana kan mungkin banyak juga orang tua yang mungkin mohon maaf tinggal di desa, kurang berpengalaman tentang teknologi, yang akhirnya anak-anak masuk SD dan aku jadi gurunya. Nah berarti kan aku juga harus ngasih semacam sharing hal kayak gitu ya. Betul. Walaupun nggak ada pelajarannya nih. Iya. Kalau di Finland kan ada pelajaran tentang digital. Nah pertanyaannya gimana sih kalau di SD tuh, maksudnya aku butuh masukan nih. Yang mengajarkan keamanan data dan sebagainya gitu, itu gimana tuh? Karena sekarang siswa-siswa sekitar 80% mungkin ya udah punya email sendiri gitu ya. Itu gimana tuh? Itu dimulai tadi kayak email, passwordnya jangan yang gampang ditebak, harus unik. Kalau bisa pakai strong password. Boleh nggak kayak dicatat, disimpan di mana? Disimpan di mana nggak apa-apa, ini dia doang yang tahu gitu, atau sama orang tuanya gitu kan. Terus tadi kalau misalnya device ya sosial media ataupun aplikasi yang kita serasa itu ada personal, yaitu two factor authentication-nya dipakai, diajarin ke arah situ. Jangan sembarangan buka link, dilihat banget link ini apa, jangan sembarangan buka file, dilihat tipe-tipe filenya. Berarti memang tanggung jawab kita juga kayak Pak M mungkin guru, kita orang tua, ajarin sedikit-sedikit ini file yang boleh aman dibuka tuh file yang ini loh tipenya. Kalau tipenya itu kayak misalnya .exe, .apk, itu tuh aplikasi, itu bukan file, jangan dibuka. Iya lagi. Kalau itu generasi emang kita nggak usah dikasih tahu, kita udah tahu ya. Karena gila kita anak warnet kebanyakan ya. Zaman sekarang warnet udah sepi, udah nggak ada. Ya akhirnya ini lebih ke literasi teknologi. Iya, literasi. Jadi ya menginformasikan itu menjadi penting ya kan. Tadi experience Pak Eng sebagai Gen Z, millennials yang akhirnya belajar tentang literasi teknologi ya diajarkan kan ini kan ya. Karena contoh yang bisa mempraktekkan ini sebenarnya di Gen Z sih. Artinya aku nggak tahu ya, ada konten yang bilang seberapa Gen Z kamu tuh salah satu parameternya adalah punya lebih dari 3 akun. Artinya punya banyak akun. Nah maksud aku adalah, yang aku mau bilang adalah Gen Z ini salah satu contoh yang dia bisa apa ya, keamanannya mungkin concern juga gitu ya. Artinya dia paham ya, dengan dia banyak akun, kemungkinan dia ingetnya ada, atau mungkin dia memang
apa namanya? Ya itu tadi punya cara untuk nggak ketahuan lah gitu, banyak caranya. Nah, jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya gimana cara menginformasikan ke anak-anak yang sekarang gen apa ya, milenial itu ya tadi lebih memperbanyak praktek-praktek Iya, tentang apa namanya? praktek-prakteknya di banyak. Keamanan datanya kayak Keamanan gini. data itu tadi. Betul. Keamanan data, keamanan privacy. Keamanan privasi. Kalau mau cara ekstrem sih kalau aku ada sih ya, kalau aku pribadi akhirnya aku punya pemikiran buat anakku sendiri. Aku akan merekomendasikan bukan Android. Sorry, maksudnya bukan Ya, aku ya. fanboy enggak, cuman aku akhirnya tahu tentang perbedaan Android dan Ya. iOS. Ya aku akhirnya apa ya dapat lah value itu gitu loh dari brand ini gitu. Bahwa Pak Magang ya bahwa apa Ya, karena salah satunya di sini arsitektur tuh teknologi kita beda gitu. bisa aktifin yang mana minta untuk app tidak nge-track kita. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Betul. Paling gampang kalau misalnya kita habis install aplikasi. Nah, Kalau di ini nih, di Apple ya. di ini itu kan kita bisa ditanya loh. Ditanya kayak boleh di track nggak gitu. Oke. Sebenarnya Kalau itu kita cuma ya memang itu juga nggak sepenuhnya ya, nggak karena sepenuhnya. memang kita apa ya, kita di memang budak teknologi. Iya. Udah Kita masuk terlepas ya. dari tracking hal-hal yang lain, tapi ya kita masih di track sama ini Sebenarnya sebenarnya. iya. Tapi paling enggak Ah. lebih aman. Cuman akhirnya gini, ini soal keamanan data juga ya. Aku pernah punya pengalaman di selain operasi yang sistem operasi yang ini di Windows itu. Pertama kali apa Pak? Sekarang virus yang lagi rame Pak, ransom. 2019 Ya. ransom pertama kali keluar aku kena. 3 bulan setelah ransom keluar aku kena phishing-nya. Aku download aplikasi yang ya di sebuah ini lah ya website. Aku pikir itu kliknya ya, aku klik ternyata dia adalah ransomware dan sampai hari ini file-fileku nggak pernah selamat gitu kan. Aku sih bisa ada cara cuman aku nggak ngikutin. Aku jadi kenangan aku bahwa itu adalah kesalahanku yang kupikir udah bener ternyata salah gitu kan. Dan maksud kembali ke keamanan data menurutku ya kan akhirnya aku ke anakku tadi caranya gimana sih untuk ini aku lebih ke merekomendasikan environment atau ekosistem gadget itu pada brand ini gitu ya kan karena bener-bener aku dapetin performa dan juga produktivitas sama ke security keamanan menurut aku itu gitu kan caranya tapi terserah ya maksudnya mau dipakai gitu karena Ya kalau ini udah lebih karena budget ya. karena udah tahu ya Ini ada budgetnya. ya itu Jangan keperluan ekstrim sih ya. Itu masih paling enggak caranya tadi kita mulai dari pengenalan untuk bahaya dari teknologinya. Iya Terutama sih benar. itu tadi yang paling penting adalah kita tuh sebagai orang tua kayaknya ini menurut sependek pengetahuanku ya, apalagi mungkin nanti kayak Pak Eng itu yang perlu dilakukan tuh adalah gimana kita melakukan presensi digital yang bertanggung jawab ya nggak sih? Yes. Oh, setuju. Mulai dari situ karena terlepas dari tadi kayak itu kan sebenarnya masalah subtopik kita ketiga kayak masalah keamanan data. Keamanan data ya benar. Keamanan datanya kan lebih karena konten kita udah bagus, profil kita udah bagus, tapi kita dibobol gitu kan. Tapi kan untuk bagusnya ini ya tanggung jawab itu tadi loh untuk kita bisa punya footprint di digital kita tuh yang baik gitu loh. Ya nggak sih? Karena itu jadi bayangan kita seumur hidup yang bahkan ketika kita udah nggak ada itu masih ada. Yang bisa jadi kita tinggalkan. Ya, karena itu bisa jadi persepsi ataupun impression orang ke kita yang mungkin bisa aja itu nggak tepat gitu loh. Karena suatu kondisi tertentu, suatu momen tertentu ya contohnya Fafa tadi lah itu kan sesuatu yang udah tenggelam naik lagi jadi masalah sekarang kan seperti itu. Betul. Ya jadi pokoknya gitu lah ya, jejak digital itu nyata teman-teman ya. Jadi itu tuh bahkan lebih nempel daripada tato. Jadi dia tuh lebih panjang daripada bayangan kita itu kan. Jadi kita bisa biarkan dia mengendalikan kita atau kita yang kendalikan dia. Nah, untuk anak-anak kita itu butuh contoh, ya kan? Bukan cuma ceramah ya. Jadi ayo kita jadi bapak-bapak ataupun mungkin nonton ada yang ibu-ibu, ya kita jadi orang tua yang ninggalin jejak digital positif, bukan jejak digital alay doang. Apalagi jejak digital yang negatif, jangan sampai. Ya misalnya kalau foto gondrong zaman dulu kesebar gitu kan, atau Pak Eng ngepang gitu kan, mungkin ya kalau anak lihat tadi ini bapakku gagal jadi anak band doang. Tapi itu kan nggak terlalu gimana sampai hal yang negatif karena perjalanan hidup. Iya, itu masih dalam perjalanan hidup. Jadi kalau yang negatif ya itu bisa aja mungkin nanti mengganggu masa depan kita ataupun kalau anak kita melihat itu gitu kan dan anak kita juga
melakukan seperti itu bisa aja nanti itu mengganggu ke karir ataupun sesuatu Yes. di masa depan. Di masa Jadi depannya dia. hati-hati dalam membuat digital footprint. Yes. Betul ya? Betul, sepakat. Kira-kira begitulah obrolan kita malam ini di Bapak-Bapak biasa. Live. Support terus Bapak-Bapak Live dengan subscribe, like, dan share. Pokoknya dukung kita dan ngobrol terus bareng kita. Komen aja apalagi sih yang perlu kita obrolin atau masalah digital yang tadi kita udah omongin. Kalau teman-teman ada yang mau curhat ya di komentar. Nanti Yap. kita ngobrol bareng di situ. Jadi sekira gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak-Bapak Live. Obrolan Bapak bukan basa-basi.